Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa bersama-sama memakmurkan masjid Allah, untuk bisa bersama-sama memakmurkan masjid dan rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya telah kita dengarkan dan mungkin telah kita baca bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kam min shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, atau rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, akan tetapi bagian dari puasa dia hanya mendapatkan rasa haus dan juga lapar. Ada orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan bagian pahala dari Allah kecuali hanya rasa haus dan juga lapar, atau rasa lapar dan juga haus. Dan juga sudah kita sampaikan bahwa mungkin di antara mereka yang mengalami hal ini adalah karena niat yang tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Di antaranya adalah karena ibadah puasanya ini ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di bulan Ramadan banyak sekali amalan yang nampak, amalan yang dilihat oleh orang. Maka jika ada amalan yang banyak dilihat oleh orang, maka ini membutuhkan keistiqomahan hati untuk terus ikhlas lillahi ta'ala. Harus menjaga keikhlasan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau ibadah itu dilihat orang, maka di sana ada celah untuk bisa berbuat sum'ah. Ada celah di mana seseorang yang beribadah memiliki niat riya, supaya ibadahnya ini diomongi orang, atau ibadahnya ini dibicarakan orang, atau ibadahnya ini kemudian dipuji dan disanjung orang. Sum'ah itu ibadahnya biar dibicarakan orang, biar ada kemudian orang-orang yang membicarakan tentang ibadah yang dia lakukan. Maka ini sum'ah, riya, agar supaya dilihat oleh orang, dipuji, kemudian disanjung dan seterusnya. Maka orang-orang mereka yang beribadah kemudian niatnya tidak ikhlas karena Allah, kalau kemudian itu misalnya adalah ibadah puasa, maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian dari puasanya dia hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus, karena niatnya tidak lillahi ta'ala. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa di antara sebabnya mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya juga mungkin karena kurangnya ilmu yang dia miliki terhadap hukum-hukum puasa. Di mana ketika seseorang tidak mengetahui hal itu, bisa jadi terjerumus kepada sesuatu
perbuatan yang dapat menjadikan pahalanya itu berkurang, pahala puasanya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu nasihat dari Umar bin Abdul Aziz yang sudah kita sampaikan adalah man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka ibadah itu dia lakukan dalam keadaan kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan yang dia dapat. Maka di antara anjuran kita adalah bekal sebelum Ramadan datang adalah kembali membaca buku-buku tentang masalah puasa. Apa yang menjadikan pembatal puasa, apa yang menjadikan pembatal pahala-pahala puasa, ya, kembali dilihat, kembali dibaca, atau kemudian ditanyakan dan seterusnya, agar ya puasa kita benar-benar di atas ilmu, kemudian kualitasnya semakin baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga di antara hal yang menjadikan seseorang yang berpuasa cuma mendapatkan haus dan lapar adalah orang tersebut tidak mau meninggalkan qauluz zur dan juga beramal dengannya. Nabi SAW beliau pernah bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mau meninggalkan qauluz zur dan juga beramal dengannya, maka Allah tidak butuh orang tersebut dari maka dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh dengan puasanya orang itu. Ya, mau lapar mau haus, ya terserah, kalau dia tidak mau meninggalkan qauluz zur dan juga beramal dengannya. Apa yang dimaksud dengan qauluz zur? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa yang dimaksud qauluz zur adalah al-kadhib, berdusta, berbohong, dan juga buhtan, memfitnah. Jadi qauluz zur adalah berbohong, kemudian juga memfitnah. Berarti makna hadis adalah barang siapa yang tidak mau meninggalkan kedustaan dan juga memfitnah serta mengamalkan konsekuensi dari keduanya, maka Allah tidak butuh puasa yang dia lakukan walaupun meninggalkan makan dan juga minum. Jadi Allah tidak akan memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa, tapi ketika dia puasa dia masih suka berbohong, dia masih suka memfitnah, dia juga masih kemudian beramal dengan keduanya, konsekuensi dari keduanya. Ya, orang berbohong bisa jadi konsekuensinya adalah mencuri. Orang yang berbohong bisa jadi konsekuensinya adalah perbuatan jelek yang lainnya. Demikian pula orang yang fitnah. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li